Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Akbar Sutioso. Saya sebagai operator gardu induk di gardu induk Mojosongo. Pada saat ini saya sedang diperbantukan ke gardu induk Banyudono UPT Salatiga. Di video ini saya akan menjelaskan tentang pengoperasian dan pemantauan pada gardu induk. Baiklah, untuk melakukan pekerjaan pemantauan dan pengoperasian gardu induk, maka kita harus menggunakan alat pelindung diri agar kita dapat bekerja dengan aman dan sesuai standar SOP, yaitu seperti ada beberapa helm safety yang harus dipakai, dan juga ada alat termovisi untuk melakukan inspeksi level 2 pada malam hari. Dan di sini juga ada beberapa alat pelindung diri yang tersedia, yaitu seperti full body harness digunakan untuk memanjat di ketinggian lebih dari 2,5 meter, dan juga ada kacamata safety untuk melindungi dari paparan sinar ultraviolet, dan juga kita harus menggunakan sarung tangan tahan tegangan, wear pack juga lengkap, lalu sepatu safety jangan lupa dipakai, dan juga menggunakan masker. Baiklah, untuk selanjutnya di belakang saya sudah terdapat single line diagram gardu induk Banyudono yang terdiri dari 9 bay. Dari paling kiri yaitu ada bay trafo 1, lalu yang kedua ada bay penghantar Mojosongo 1, lalu bay trafo 2 dan bay penghantar Mojosongo 2, lalu bay trafo 3 dilanjutkan dengan bay kapasitor, lalu bay kopel, bay penghantar jajar 1, dan bay penghantar jajar 2. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan melakukan pencatatan beban pada bay trafo yang dilakukan pada pukul 10. Yaitu pertama kali yang dicatat adalah tegangan primer yang sudah tertera pada panel kontrol, dan juga selanjutnya dicatat untuk arus primer fasa RST yang sudah tertera, lalu MW dan juga MVAR, dan juga ada counter OLTC pada trafo dituangkan pada formulir logsheet. Untuk arus sekunder sendiri dapat dilihat pada ruangan sel 20 KV, dan juga untuk mencatat counter OLTC dapat keluar menuju serandang lalu dilihat pada panel trafo. Selanjutnya untuk pencatatan beban pada bay penghantar yang harus diperhatikan, yaitu pertama kali mencatat tegangan primer yang sudah tertera pada panel kontrol, dan selanjutnya melakukan pencatatan beban untuk arus primer fasa RST yang sudah tertera, lalu mencatat daya aktif atau MW dan daya reaktif. Baiklah, di belakang saya saat ini sudah ada panel kontrol bay trafo 1. Saya akan memperagakan bagaimana cara melakukan manuver pembebasan tegangan sesuai dengan SOP yang berlaku. Pertama yang dilakukan adalah melepas PMT incoming, lalu selanjutnya melepas PMT 150 kV dan melepas PMS bus 1 atau 2. Untuk PMT incoming 150 dan PMS bus 12 berkomunikasi dengan dispatcher UP2B, sedangkan untuk PMT incoming berkomunikasi dengan dispatcher UP2D atau DCC. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses manuver pemberian tegangan pada bay trafo sesuai dengan SOP yang berlaku. Hal pertama yang dilakukan yaitu merek in PMT incoming pada ruang 20 kV. Setelah itu memasukkan PMT incoming 20 kV pada panel kontrol yang dikomunikasikan dengan dispatcher UP2D atau DCC. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan PMS bus 1 ataupun 2, dan setelahnya memasukkan PMT 150 kV yang dikomunikasikan dengan dispatcher UP2B. Sekarang saya berada di serandang, tepatnya pada bay trafo 1 dengan menggunakan APD yang lengkap. Sebagai operator gardu induk, saya harus memperhatikan beberapa hal, yaitu
seperti memperhatikan sekeliling serandang agar tidak adanya rembesan minyak pada PMT atau CT, lalu layangan ataupun hewan-hewan asing yang dapat mengganggu peralatan MTU itu sendiri. Dan selain itu, pada saat ini saya akan melakukan pengecekan pada box PMT pada bay trafo 1. Baiklah, saya akan mengecek box panel PMT bay trafo 1. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada box panel, yaitu pertama, perhatikan kebersihan sekitar box panel. Lalu jangan lupa menempatkan kapur barus untuk menghindari hewan masuk. Lalu perhatikan tekanan gas SF6 agar tidak kurang dari batas minimalnya. Perhatikan juga tekanan hidrolik agar tidak kurang dari batas minimalnya. Dan periksa juga apakah ada kebocoran minyak pada box panel PMT tersebut. Baik, sekarang saya sudah berada di serandang dan di belakang saya yaitu ada bay penghantar jajar. Di sini saya akan melakukan termovisi. Termovisi sendiri yaitu termasuk CBM level 2 dan ini adalah alatnya. Setelah saya akan menghidupkan alat termovisi, berikut caranya, yaitu pertama dibuka penutupnya, lalu pencet tombol di samping kanan bawah sampai muncul display. Tunggu sebentar. Lalu pencet tombol tengah. Tentukan measurement yang akan dipakai. Di sini ada beberapa bidik tembak, yaitu yang dipakai dalam CBM level 2 adalah bidik tembak hotspot. Lalu klik tengah lagi dan siap untuk melakukan termovisi. Dalam melakukan termovisi ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu seperti menembak peralatan MTU menggunakan termovisi yang harus diarahkan yaitu pada klem MTU itu sendiri, klem antar MTU seperti lainnya, yaitu seperti penghantar dan juga seperti bodi CT atau PMT yang harus ditembak menggunakan alat termovisi. Pada gardu induk Banyudono sendiri terdapat 2 unit charger 110 VDC, unit 1 dan unit 2. Yang harus diperhatikan yaitu mencatat arus atau ampernya, lalu tegangannya pada unit 1 dan unit 2 itu sendiri. Dan di sebelahnya terdapat charger 48 VDC, yaitu juga sama mencatat untuk arus dan juga tegangannya. Dan di sebelahnya lagi ada panel 48 VDC. Dan di sebelahnya ada panel distribusi 110 VDC. Itu kita harus mencatat tegangannya pada posisi positif. Negatif menunjukkan angka 114. Dan salah satunya pada switch yang kanan kita harus ke bawahkan untuk selanjutnya untuk hubungan positif ground. Positif ground menunjukkan angka 68,6, lalu dicatat, lalu dikembalikan lagi, lalu dipindah untuk posisi switch yang kiri ke bawah menunjukkan hubungan negatif ground. Untuk hubungan negatif ground menunjukkan angka 47,9, lalu dikembalikan lagi. Dan ini adalah panel 380 VAC, yaitu dicatat juga untuk arus ampere dan juga tegangannya.